Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SMK Minhajul Thalibin akan mengadakan supervisi dengan guru KWU Pak Abdul Nasir, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadikan solusi untuk semua siswa SMK Yamin atau sekaligus untuk alumni SMK Yamin. Di tahun ajaran baru tahun 2020-2021, SMK Yamin mencetuskan beberapa ekonomi kreatif dan inovatif yang akan dijelaskan langsung oleh Pak Abdul Nasir. Pak Abdul Nasir, silahkan. Semangat pagi semuanya ya. Membicarakan tentang kewirausahaan, ini kembali lagi kita membahas tentang pengertian dari kewirausahaan. Sebagaimana sudah disampaikan dalam materi-materi sebelumnya, yaitu tentang kewirausahaan adalah keberanian seseorang dalam mengambil sebuah risiko. Karena wirausaha itu diambil dari kata wira dan usaha. Wira adalah orang yang siap jatuh bangun, orang yang kuat, orang tegar terhadap semua risiko yang ada. Yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh siswa SMK Minhajul Thalibin ini agar mempunyai sebuah kesiapan tersendiri, sebagaimana teori bahwa usia 12 sampai 18 tahun ini adalah usia seseorang mencari sebuah jati diri. Artinya usia-usia antara SMP sampai SMA, SMK ini adalah usia di mana seseorang sedang mencari jati diri. Artinya kepada seluruh siswa jangan sampai kemudian telat mengambil sebuah keputusan potensi apa yang dimiliki. Nah, membicarakan tentang kewirausahaan yang ada ini mengajak kepada seluruh siswa harus kemudian merubah mindset semuanya. Kalau kemarin-kemarin kita masih menganggap bahwa wirausaha atau dalam bahasa lain berdagang dan lain sebagainya, pengertiannya ini adalah menjadi orang-orang yang tertinggal, maka mindset hari ini harus dirubah. Bagaimana mindset harus dirubah? Kita mengambil sebuah teori bahwa setinggi apapun jabatan kita di perusahaan, kita tetap adalah karyawan. Akan tetapi sekecil apapun usaha yang kita miliki, kita adalah menjadi sebuah bos. Maka ini menjadi sebuah pilihan bagi semuanya, yang mana SMK ketika sudah lulus ini ada beberapa pilihan sebetulnya. Ya, orientasi SMK itu adalah kerja, akan tetapi lebih ideal ketika lulusan SMK bisa membuka lapangan kerja, ya. Kemudian membicarakan tentang kewirausahaan, ini bercerita sedikit pengalaman pribadi saya di dunia usaha. Dulu usia sebagaimana yang tadi disebut, usia SMA yang sedang dilalui oleh saya, yang paling pertama kendala untuk bisa memulai usaha adalah sebuah mental. Akan tapi saya melawan itu semua. Bagaimana tidak, usia antara 12 sampai 18 tahun artinya masih usia sekolah, harus kemudian bisa terjun untuk berjualan, berwirausaha. Yang kedua, yang harus dirubah mindset oleh kita semua adalah tentang wirausaha itu bukan membicarakan tentang bakat seseorang, akan tetapi membicarakan tentang sebuah kemauan daripada seseorang. Kalau kita membuka sebuah atau membedah sebuah teori bahwa yang harus dimiliki oleh setiap individu tentang memulai usaha itu adalah sebuah kemauan dari orang tersebut, bukan dari modal. Karena sebetulnya modal yang utama adalah kemauan dari seseorang tersebut. Ketika modal ada tetapi kemauan tidak ada, yakin tidak akan berjalan. Ketika kemauan ada, modal tidak ada, banyak jalan menuju Roma. Itu yang pertama yang harus diperhatikan oleh semuanya, siswa-siswi SMK dan para alumni. Ada pertanyaan Pak Nasir dari saya. Pertama, Pak Nasir telah mengembangkan usaha wirausaha kerudung. Yang keduanya, Pak Nasir juga telah berusaha dengan tutut soundingnya pengembangan usaha, kemudian dengan ternak ikan. Nah,
kira-kira rencana hari ini yang akan dikembangkan oleh Pak Nasir itu apa? Nah ya, terima kasih Pak Kepala. Ini bercerita sedikit ya tentang pengalaman terlebih dahulu tentang usaha yang sudah dijalankan, tidak serta-merta langsung bisa membuka bim salabim langsung seperti itu. Artinya sebetulnya usaha yang sudah berjalan itu adalah sebuah perjalanan panjang yang dibangun, gitu kan? Perjalanan panjang yang dibangun. Apa saja perjalanan panjang yang dibangun? Salah satunya adalah tentang keberanian daripada itu sendiri. Bagaimana tidak? Saya ini waktu itu masih notabene statusnya sebagai pelajar, kemudian naik menjadi mahasiswa. Bagaimana kemudian bisa selesai studi tersebut dan tidak memberatkan kepada orang tua tentunya. Nah ini perjalanan panjang seperti itu. Sudah jatuh bangun. Salah satu usaha yang telah dikembangkan tadi yang sebutkan tutup solding, kemudian menjadi pemasok kurma di pasar-pasar dan warung-warung, menjadi motoris keripik dan lain sebagainya yang sudah dikembangkan, termasuk menjadi pedagang HP, pulsa. Ini perjalanan panjang seperti itu. Dan mempunyai toko kerudung yang hari ini juga tidak serta langsung bim salabim seperti itu. Kita ngampar terlebih dahulu di pasar malam ikut serta, yang kemudian mempunyai sebuah inisiatif bagaimana kalau kemudian setelah acara pasar malam ini selesai saya masih mendapatkan profit, yaitu dengan cara membuka toko kerudung seperti itu. Itu merupakan sebuah langkah yang dijalankan oleh saya secara pribadi. Kemudian usaha-usaha yang lain juga alhamdulillah mengikuti. Langkah apa yang kemudian akan dikembangkan lagi? Usaha apa lagi yang akan dikembangkan kepada untuk saya usaha apa yang akan dikembangkan? Ini mengajak kepada seluruh siswa. Tadi disampaikan bahwa menjadi wirausaha itu adalah sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena dengan wirausaha ini bisa mengentaskan kemiskinan, ya minimal untuk pribadi. Kemudian target daripada wirausaha adalah bisa membuka lapangan kerja untuk yang lain. Ya bisa mengentaskan kemiskinan. Sedikit kita membantu beban daripada pemerintah juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan, yaitu dengan membuka lapangan kerja. Nah, usaha yang akan dikembangkan dalam waktu dekat ini adalah saya mengambil sebuah teori bahwa untuk mengembangkan usaha itu tidak lepas dengan yang namanya kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Nah, tentang kebutuhan primer, sekunder dan tersier tersebut kemudian kita klasifikasikan dengan istilah 3F. Ada food, ada fashion, ada fun. Dari 3F tersebut, food, fashion dan fun, ini mempunyai sebuah potensi masing-masing dan mempunyai sebuah risiko masing-masing. Tentu ketika kita memperhatikan resiko dan potensi ini sejajar. Ketika potensi ini baik, berarti resiko itu juga tinggi. Ketika resiko itu tinggi, berarti sebetulnya di balik risiko tersebut mempunyai sebuah potensi yang sangat luar biasa. Dalam hal ini saya mengambil di langkah selanjutnya, karena fashion sudah dijalankan, langkah selanjutnya adalah F yang pertama ya, adalah tentang food. Apa food yang dimaksud adalah tentang makanan. Maka makanan apa yang bisa dikembangkan adalah makanan yang bisa diterima oleh semua kalangan, yaitu adalah bakso, gitu ya. Jadi nanti kepada para siswa dan para alumni SMK Minhajul Thalibin yang kemudian pengen bekerja sama menjadi marketing dan belajar bagaimana menjadi produsen bakso, bisa nantilah kita ngobrol-ngobrol dan belajar bersama, tentunya seperti itu. Apa saja yang sudah disiapkan Pak Nasir di dalam pengembangan ekonomi kreatif dan inovatif yang tadi disebutkan itu bakso? Iya. Dan ini sebelumnya sudah diprogramkan akan ada bakso ikan. Persiapannya bagaimana Pak Nasir hari ini? Yang pertama yang dipersiapkan adalah tentu ya kita membangun sebuah jaringan terlebih dahulu. Ya, setelah ketemu jaringan, kita follow up, kita jalin kerjasama dengan produsen tersebut. Kemudian setelah kita menemukan produsen yang bisa diajak kerjasama, tentu langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan plan selanjutnya. Salah satunya adalah market yang harus dikembangkan, gitu kan?
market-market yang harus dikembangkan itu dengan cara seperti apa. Kita akan menyebar kepada seluruh penjuru lah, seperti itu. Kita taruh salah satu potensi yang ada itu di industri-industri, di sekolah-sekolah, dan di kampung-kampung. Nanti kita membangun sebuah jaringan untuk bisa menyuplai si barang tersebut. Salah satu yang sudah disiapkan untuk langkah itu adalah kita menyiapkan beberapa gerobogan dorongan yang mana nanti yang akan minat bekerja sama dengan saya. Nanti gerobogan kita siapkan, barang kita supply, bumbu kita supply, tinggal terima jadi langsung dijualkan saja. Tentu di sana ada profit lah gitu untuk yang berjualan. Seperti itu. Keuntungan untuk SMK Yaminnya di mana, Pak? Oh, tentu ini sangat luar biasa untuk SMK Minhajul Thalibin ini. Salah satunya adalah membuka selebar-lebarnya potensi untuk para siswa yang akan bekerja sama, dan kepada siswa tentu yang mempunyai sebuah keinginan ke arah sana, ya kan? Yang pertama ini pembelajaran langsung ya. Pembelajaran langsung untuk para siswa, karena memang pelatihan-pelatihan yang semacam ini luar biasa, ini harus digali. Pelatihan-pelatihan yang semacam ini kepada para siswa yang mempunyai minat potensi yang semacam itu, langsung kita bisa belajar. Yang kedua, para siswa ini bisa kemudian menjadi marketing dari program tersebut, tentu di dalamnya mempunyai sebuah profit. Dan untuk SMK Minhajul Thalibin itu sendiri adalah bisa semua para siswa ini bisa ya memfasilitasi akan menjadi bos-bos baru, tentu targetnya ke sana, Pak. Dan perlu dipahami oleh seluruh siswa maupun alumni SMK Minhajul Thalibin, membicarakan tentang hal demikian bukan berarti kemudian para siswa ini anti kepada karyawan. Akan tetapi ketika para siswa maupun alumni berada di titik atau menjadi karyawan, ini harus mempunyai siasat masa depan, jangka panjang. Kenapa demikian? Karena menjadi karyawan di perusahaan itu biasanya ada masa kontrak. Kita mengingat dengan namanya usia produktif. Perusahaan-perusahaan biasa menerima karyawan di usia yang sangat produktif. Salah satunya adalah membuka selebar-lebarnya kepada para karyawan yang lulusan baru SMK sederajat atau SMA sederajat. Perlu dipahami, lulus SMK usia 19 tahun menjadi karyawan, 2 tahun kontrak, selesai usia 21, selesai kontrak. Masuk lagi usia 21, 2 tahun sampai usia 23, selesai kontrak, keluar. Lamar lagi, usia 23 sampai usia 25, selesai kontrak, keluar. Usia 25 selesai kontrak, masuk lagi ngelamar sampai usia 27, selesai kontrak, keluar. Usia 27 masuk kembali atau ngelamar kembali, menurut perusahaan, sorry, usia Anda sudah expired. Maka dikarenakan seperti itu, para siswa maupun alumni yang hari ini, ya kan, para alumni terutama yang hari ini berada di karyawan manapun, harus memikirkan jangka panjang. Usia ketika sudah tidak ada kontrak di perusahaan tersebut, harus mempunyai jangka panjang, planning wirausaha selanjutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nasir atas waktunya, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa memecahkan masalah tentang ekonomi siswa dan ekonomi kreatif inovatif. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi baru untuk para siswa SMK Minhajul Thalibin atau yang dipromosikan dengan SMK Yamin. Kita akan membuat beberapa titik jualan bakso dengan gerobogan yang sudah disurvei dan produk dari SMK Minhajul Thalibin. Selamat berjuang. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki yang berkah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Sekian, terima kasih.